제발 부탁드립니다. 우리 승천이 대학 가야 됩니다. 영아, 아저씨가 이렇게 부탁할 테니까. 야. Film diawali dengan memperlihatkan Eugene. Eugene merupakan murid SMA yang berambisi untuk menjadi kaya. Ketika pulang sekolah, dia menjadi kurir makanan dan menjadi karyawan minimarket untuk menambah penghasilan. 야, 알바. 담배 한 건. 우리 오전 고작 이 정도였지. 공고로 전학고 할 거라고 질질. 어딜 봐가지고 민증 깔고 뭐냐? 빨리 담배 줘. Suatu ketika di tengah malam, teman akrab Eugene mengirimkan pesan kepada Eugene bahwa dia sangat senang menjadi teman akrab Eugene selama ini. Saat itu, Eugene tidak membacanya karena sedang tidur. Namun ketika bangun dari tidurnya di pagi hari, dia mendapati temannya itu telah terbujur kaku. Ternyata teman akrabnya itu tega mengakhiri hidupnya karena memiliki utang yang banyak. Eugene sangat sedih dan depresi mengingat kebaikan temannya itu. Tapi dia sadar bahwa temannya itu telah pergi untuk selamanya. 얼마나 사줄게. 친구야, 그거 기다리느니 내가 100억 부자. Di pemakaman sahabatnya itu, Eugene kembali ditindas oleh salah satu teman kelasnya yang bernama Sanli. Sanli memukul Eugene tanpa ampun, dan setelah memukulnya, dia melemparkan uang kepada Eugene sebagai hadiah karena telah menjadi samsak hidup untuk dipukuli. 근데 나는 새끼니까 됐지? Kembali di minimarket. Kali ini di minimarket kedatangan karyawan baru bernama Juhi. Karena di minimarket hanya Eugene seorang yang menjadi karyawan, akhirnya Eugene mengajari Juhi cara melayani pelanggan dengan baik dan benar. 손님들한테 아까처럼 웃지 마. 왜? 왜 웃으면 안... Selesai bekerja di minimarket, kini Eugene pulang ke rumah. Namun di rumah dia mendapati keadaan yang tidak kondusif. Saat itu, para rentenir menagih paksa utang keluarganya. Eugene yang capek saat itu marah kepada keluarga dan rentenir. Dan setelah itu, dia pun segera masuk ke kamarnya. 소림불로 검색하시면 절대 못 찾아요. 10수년 전에 대본소 만화 그리시던 분이라. Di kamar, Eugene menyimpan uang selembar yang dilemparkan oleh Sanli dari celengan pribadinya. Tetapi tiba-tiba kakaknya datang dan melihat uang tabungan Eugene yang lumayan banyak. Kakaknya menyarankan untuk membantu melunasi utang dengan uang itu. Tetapi Eugene malah marah dan segera mengusir kakaknya keluar dari kamar. 나가라고! 이 진석이 어쨌는데? Keesokan harinya, Eugene yang sedang dalam perjalanan menuju rumah Taeyong untuk membawakan tugas Sanli, tiba-tiba bertemu dengan seseorang nenek peramal. Nenek itu menawarkan sebuah sendok emas kepada Eugene. Nenek itu berkata kepada Eugene bahwa sendok emas itu bisa membuat Eugene bertukar nasib dengan seseorang. Apabila Eugene berhasil makan di rumah orang yang ingin bertukar nasib dengan Eugene sebanyak 3 kali. Awalnya Eugene tidak percaya, tetapi Eugene seperti terhipnotis untuk membeli sendok itu.
Kini Eugene telah sampai di rumah Taeyong. Di rumah itu, Eugene langsung memberikan tugas Sunli, dan Sunli pun segera membayar Eugene. Kini Eugene akan pulang, tetapi kesempatan emas muncul. Eugene ditawari makan oleh Taeyong, dan tanpa pikir panjang, Eugene menyanggupi permintaan Taeyong untuk makan, dan segera mencoba keampuhan sendok emas yang dia beli tadi dari si nenek peramal. 여긴 내 집이야. 만화가인데 우리 집에선 Kini Eugene telah makan di rumah Taeyong 1 kali, dan masih membutuhkan 2 kali makan lagi, agar dia bisa berpindah posisi menjadi Taeyong yang kaya raya. Keesokan harinya, di sekolah, Eugene melihat Taeyong sedang pusing mengerjakan tugas laporan keuangan yang diberikan oleh ayahnya. Mengetahui itu, Eugene segera menawarkan bantuan untuk membantu menyelesaikan laporan keuangan Taeyong itu. 보통 리츠는 도시형 생활주택이 주도했다면 올해는 수익형 호텔이 유망할 거야. Setelah selesai, Taeyong segera memberikan tugas laporan keuangan itu kepada ayahnya. Dan alhasil, ayahnya sangat senang dengan tugas itu. Puas dengan kinerja Eugene, kini Taeyong terus menyuruh Eugene untuk menyelesaikan tugas dari ayahnya. Dan setelah tugas selesai, Taeyong segera memberi Eugene uang dalam jumlah yang besar. 자, 받아. 뭔데? 받으라면 받아. 친구 성의 무시하면 안 되지. Scene pun berganti. Di sekolah kini semua bergembira karena Eugene memperoleh peringkat pertama di sekolah. Tetapi berbeda dengan Sunli, ia sangat kesal karena dia tidak masuk 50 besar di dalam daftar ranking. Mengetahui hal itu, Sunli segera menghajar Eugene tanpa ampun. 네가 답안지 밀려 쓴 거잖아. 자, 넌 영원한 흑수저야 이 새끼야. 많고 잘난 부모님도 있잖아. 나 이글반밖에 없어. 무조건 서울대 가야 돼. 그럼 내가 포기하게. Setelah dihajar oleh Sunli, Eugene semakin berambisi untuk menjadi kaya. Dia pun segera berlari ke rumah Taeyong untuk memberikan tugas Taeyong yang selesai dikerjakan olehnya. 너 투자 보고서 다 썼거든. Untuk kali ini, Eugene tidak meminta bayaran uang, tetapi ia malah meminta makan kepada Taeyong. Taeyong segera menyanggupi permintaan Eugene. Kini Eugene telah mengeluarkan sendok emasnya. Dia bersiap untuk makan di rumah Taeyong untuk kedua kalinya. Tetapi ketika ingin makan, tiba-tiba ayah Taeyong datang dan memergoki Taeyong dan Eugene. Melihat ayahnya, Taeyong panik dan segera mengusir temannya itu. Eugene yang tidak putus asa kembali ke dapur secara diam-diam untuk memakan makanan di rumah Taeyong. Tapi lagi-lagi dia diciduk oleh ayah Taeyong. Saat itu Eugene dihina oleh ayah Taeyong, tetapi Eugene tidak peduli. Setelah makan, Eugene segera pergi. 안녕히 계세요. Setelah insiden itu, Taeyong menyerahkan tugas kepada ayahnya. Tetapi ayahnya kini telah tahu bahwa yang mengerjakan tugas itu selama ini adalah Eugene. 모기지 사태의 원인이 신용부도 Ayah Taeyong pun kini murka dan akan segera membuat perhitungan dengan Eugene. 잘못했어요. 한 번만 봐주세요. 아버지. Setelah insiden itu, kini di sekolah Eugene disidang oleh kepala sekolah. Dia dituduh telah mengancam dan memeras Taeyong. Taeyong membela diri, tetapi tetap saja kepala sekolah dan guru-guru hanya tunduk dengan kekuasaan dari ayah Taeyong. 학원 가야 되는데 돈 필요하다면서 협박했죠. 둘이 있을 때 무섭게 협박했어요. 죽일 것만 같았다고요. 우리 태용이 저런 애랑 같이 학교 다닐 수 없어요. Saat ini, Eugene akan segera dikeluarkan dari sekolah. Tetapi ayah Eugene seketika berlutut dan memohon kepada Taeyong dan ibunya. 아버님 왜 이러십니까? 제발
만 봐주면 안 될까? 아저씨가 이렇게 부탁할게. 일어나요. Tak terima dipermalukan oleh Taeyong di sekolah, Yujin mengajak Taeyong berduel. Kini mereka adu jotos, tetapi tiba-tiba Yujin terdorong di sudut jembatan. Taeyong segera menolong Yujin, namun pegangan Taeyong tidak cukup kuat dan segera membuat Yujin terjatuh ke sungai. 죽는 건가? 이대로 죽는 것도 좋겠다. 평생 흙수저로 Yujin 사는 tenggelam dalam keputusasaan. Saat dia pasrah, tiba-tiba sendok emas muncul di hadapannya dan seketika membangkitkan ambisi Yujin kembali. Yujin berusaha naik ke permukaan dan segera ke rumah Taeyong. Setelah sampai, dia kembali bertemu dengan ayah Taeyong dan untuk terakhir kalinya dia meminta makan kepada ayah Taeyong dan film pun bersambung